Kembali lagi di Kakoi Anime. Dan kali ini kita akan membahas hal yang cukup menarik, bahwasannya permintaan maaf Joy Boy kepada rakyat Fishman dan insiden penyerangan kota Mas Sandora 800 tahun yang lalu adalah satu hal yang sama, karena posisi mereka itu ya sama. Ya, pertama-tama hal yang ingin Mimin katakan di sini adalah bahwasannya lokasi daripada mata kiri di Pulau Tengkorak itu adalah Ryugu Kingdom. Penjelasannya sudah ada di video kemarin, bahwasannya mata kiri ini ya suasananya itu pantai banget. Namun kali ini kita akan memperkuatnya lagi dengan beberapa aspek yang sangat sinkron dan kuat untuk dijadikan suatu patokan kalaulah Ryugu Kingdom memang ada di sini. Pertama, kita bisa melihat motif daripada kerajaan Ryugu Kingdom. Ada satu kemiripan yang sama dengan istana yang dibuat oleh rakyat Sandora. Jeng. Entah kenapa kedua tempat ini memiliki tanduk di atapnya. Baik Ryugu Kingdom ataupun istana para Sandora itu memilikinya. Dan apakah seorang dugong memiliki tanduk di kepalanya? Apakah Wiper memiliki tanduk di kepalanya? Ya, tidak bukan. Tetapi perlu diketahui di Pulau Tengkorak ini pada dasarnya tulang ataupun tanduk menjadi hal yang cukup lumrah di sana. Kita bisa melihat contohnya di cover story ini, di mana tengkorak pestanduk menjadikan dirinya sebagai penanda atau penempatan gerbang masuk dari tempat itu. Yang mana artinya jika di Ryugu Kingdom memiliki tanduk yang sama seperti istana para Sandora yang ada di Pulau Tengkorak ini, maka satu kesimpulannya, ya, itu dia bahwasannya Ryugu Kingdom dulunya berada di tempat ini di sebelah mata kiri. Kemudian yang kedua, jika kita berkaca daripada perkataannya Neptune, dia mengatakan kepada Nami pada waktu itu bahwasannya ya nenek moyang daripada ras mereka itu mulai tinggal di sini, sebab disinilah satu-satunya tempat di bawah laut yang mendapatkan sinar matahari plus oksigen yang mengalir melalui pohon-pohon mangrove di sana. Nah, disinilah pertanyaan terbesarnya. Jika Fishman adalah asli makhluk yang hidup di bawah laut hingga 10.000 meter, kenapa mereka membutuhkan cahaya dan juga oksigen? Ya, gak masuk akal bukan? Kalaulah mereka adalah makhluk asli daerah di sini, seharusnya mereka itu ya tidak akan pernah memikirkan atau memerlukan oksigen dan juga cahaya sekalipun, karena sejatinya hewan bawah laut dalam radius kilometer ini sama sekali tidak akan membutuhkan itu. Nah, berarti karena Fishman ini membutuhkan dua aspek kehidupan itu, yaitu cahaya dan oksigen, singkat saja mereka adalah makhluk permukaan yang dulunya tinggal di sini. Selain itu, kita bisa berkaca dari perkataan Neptune yang mengatakan nenek moyang kami tinggal di sini karena di sini ada cahaya dan oksigen. Berarti sebelumnya mereka tidak tinggal di sini. Kemudian poin yang ketiga, berbicara soal permohonan maaf daripada Joy Boy yang mengatakan maaf karena tidak bisa mengangkat para Fishman ke permukaan adalah bukti lainnya yang cukup kita harus perhitungkan. Ya, soalnya coba pikir kenapa Joy Boy harus banget mengangkat mereka ke permukaan. Masa iya Joy Boy mengangkat mereka gara-gara Fishman cuman mau wisata atau destinasi doang ke permukaan? Ya, gak mungkin kan? Pasti ada satu hal yang menjadikan titik tersendiri Joy Boy harus mengangkat mereka itu, dan sampai harus banget berarti ada sesuatu tanggung jawab yang diemban oleh Joy Boy sebelumnya. Dan di sini Mimin akan mengatakan bahwasannya semua ini terhubung. Kalau Ryugu Kingdom dulunya ada di mata kiri, hidup bersama Sandora dalam satu pulau yang sama, yaitu Pulau Tengkorak ini yang disebut Pulau Matahari. Ingatkah kalian dengan pintu gerbang kerajaan Ryugu Kingdom itu berbentuk matahari? Jadi itu akan masuk akal kalau pulau ini disebut juga dengan Pulau Matahari. Dan tak sampai di sini saja. Jika kita mengingat perkataan dari Wushu dan juga jika kita mengingat kalimat atau perkataan Robin setelah dia membaca poneglyph di sini, ini semua terhubung. Ya, menurut Wushu, Fishman adalah cikal bakal daripada
perbudakan. Dan para budak selalu mengatakan soal Sun God yang menyelamatkan mereka suatu hari nanti. Dan kalian tahu, dalam relief bangunan kuno Sandora ada sesuatu hal yang mirip dengan perawakan siluet daripada Sun God itu sendiri. Artinya Sun God ini ya sesuai namanya berasal dari Pulau Matahari, Pulau Tengkorak, di tempat dimana relief ini berada. Singkatnya, Sun God merupakan bagian daripada suku Sandora. Kemudian jika kita melihat atau menyimak kesimpulan Robin setelah membaca poneglyph yang ada di sana, itu memperjelas sekaligus memperkuat statement ini ya, dimana Robin mengatakan dalam kesimpulannya bahwasannya tempat ini yaitu kota Mas Sandora pernah diserang habis-habisan dahulunya, dan kemungkinan yang menyerang mereka itu adalah pasukan daripada World Government. Karena jika kita berkaca daripada relief kuno yang ada di sana, pejuang yang mirip dengan Sun God itu melawan pemakan buah iblis. Oh ya, Mimin juga udah buat teori bahwasannya Im Sama adalah pembuat buah iblis yang digunakannya dalam menggulingkan kerajaan kuno bersama 20 aliansi kerajaan. Dan Alabasta yang termasuk di dalam bagian itu ya, menariknya jika kita perhatikan pengawal terkuat mereka semuanya user buah iblis. Iya kan? Dan ini akan jadi masuk akal pula kenapa Wano dalam teori kita bahwasannya Wano itu adalah The New Ancient Kingdom diselimuti oleh user Ryō atau Haki yang paten pakai banget. Nah, maka dari itu kemungkinan pasukan yang menyerang tempat ini adalah pasukan daripada World Government dan aliansinya itu. Maka akan masuk akal dengan pengetahuan Robin soal kota Mas Sandora yang sudah hilang dari peradaban sejak 800 tahun yang lalu. Jadi kemungkinan terbesarnya ini memanglah ulah daripada World Government. Dan dalam perkataan Robin selanjutnya ya, diketahui bahwasannya pasukan Sandora juga berusaha melindungi poneglyph di lonceng emas agar tidak dihancurkan. Dan ini aneh. Ya, ini ambigu. Ini kata yang ambigu. Bukannya poneglyph ini ya tidak bisa dihancurkan sama sekali. Dan setelah dipikir-pikir juga, untuk apa 20 aliansi kerajaan atau World Government menginginkan poneglyph yang ada di lonceng emas? Dan jika kita melihat kenyataannya, yang hilang daripada tempat ini ya itu bukanlah poneglyph yang ada di lonceng emas, tetapi yang hilang daripada tempat ini itu adalah mata kirinya. Jadi kata poneglyph dalam penyebutan Robin itu ya hanyalah berupa kata kiasan belaka, dimana perlu diketahui bahwasannya poneglyph yang ada di sini menjelaskan Poseidon. Singkatnya, apa yang dicoba dilindungi oleh Sun God daripada 20 aliansi kerajaan itu atau World Government selama abad kekosongan adalah Poseidon di Ryugu Kingdom yang ada di mata kiri tengkorak ini. Jadi yang diincar oleh pasukan World Government sebenarnya adalah mata kirinya atau Poseidon atau Fishman. Maka akan jadi masuk akal kalaulah kenapa Fishman menjadikan dirinya sebagai cikal bakal perbudakan, karena ras mereka adalah budak pertama yang dijadikan itu, dan juga karena mereka lah yang hilang dari sini. Dan karena dikatakan dengan jelas bahwasannya yang dilindungi oleh pasukan Sandora atau Sun God ini adalah poneglyph atau Poseidon atau Fishman, maka dari itulah Sun God atau Joy Boy menurut Mimin ya meminta maaf kepada para Fishman karena dia awalnya gagal menjaga mereka di mata kiri alias permukaan. Maka dari itu dia berusaha mencoba menaikkan mereka lagi ke permukaan, tetapi ada suatu kendala di mana janji itu masih belum bisa ditepati. Jadi kesimpulan intinya, mata kiri adalah Ryugu Kingdom dan Pulau Tengkorak itu dikenal dengan sebutan Pulau Matahari. Tidak ada istilah bulan di sini, dan disinilah seorang Sun God besar namanya sesuai namanya. Oke, mungkin ini akan bertentangan atau berbalikan dengan base teori favorit kalian, tapi inilah teori biasa saya yang turut berpartisipasi dalam soal ini. Karena makin banyak teori, makin seru bukan perdebatannya. Namun bagaimana menurut kalian dalam topik kali ini, pembahasan kita kali ini? Ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.